Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Sebuah perubahan besar yang bakal ngebentuk ulang pasar kerja di Indonesia. Ya, sebuah aturan baru yang menjanjikan kesempatan yang jauh lebih adil buat kita semua. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Lagi asik cari-cari lowongan kerja, terus nemu satu yang kayaknya pas banget. Tapi pas dibaca lagi syaratnya, ada satu kalimat yang bikin kita langsung mikir, ya udahlah nggak jadi. Mungkin gara-gara ini nih, batasan usia. Rasanya tuh sewenang-wenang banget kan? Padahal keahlian dan pengalaman kita mungkin udah lebih dari cukup buat pekerjaan itu. Atau mungkin yang ini, syarat status pernikahan, yang kalau dipikir-pikir sama sekali nggak ada hubungannya loh sama kemampuan profesional kita. Nah, inilah dia rintangan-rintangan yang sering banget kita hadapi. Syarat-syarat kayak tadi itulah yang kita sebut hambatan tak terlihat. Mereka ini sering banget nyempil di banyak lowongan kerja. Diam-diam menyaring kandidat potensial bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan faktor-faktor yang sama sekali nggak relevan. Dan inilah yang sekarang jadi target perubahan. Oke, untuk bisa paham solusinya, kita perlu definisikan dulu masalahnya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi dalam dunia kerja itu? Gampangnya gini, diskriminasi itu adalah perlakuan yang nggak adil, yang dasarnya itu adalah siapa, diri Anda, bukan apa yang bisa Anda lakukan. Ini bisa soal ras, jenis kelamin, umur, agama, sampai latar belakang sosial. Poin kuncinya adalah, ini semua nggak ada hubungannya sama kompetensi kerja. Nah, slide ini nunjukin gimana teori tadi kelihatan dalam praktek sehari-hari. Kita lihat deh contoh-contoh yang umum banget diskriminasi usia dengan maksimal 25 tahun atau diskriminasi gender hanya untuk pria, padahal pekerjaannya bisa dilakukan oleh siapa aja. Belum lagi syarat status pernikahan, penampilan fisik, atau bahkan agama yang semuanya ini jelas-jelas melanggar prinsip kesetaraan dalam mencari kerja. Setelah kita lihat masalahnya, sekarang yuk kita bahas solusinya. Pemerintah udah ngeluarin sebuah aturan baru yang dirancang khusus buat ngebongkar semua hambatan ini dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua pencari kerja. Dan ini bukan main-main ya, aturannya sangat resmi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan. Jadi ini bukan sekedar imbauan, tapi sebuah kebijakan yang mengikat dan wajib dipatuhi. Jadi, apa sih inti dari aturan ini? Intinya, batasan usia dalam lowongan kerja sekarang dilarang. Titik. Begitu juga dengan syarat-syarat diskriminatif lainnya, kayak penampilan fisik, suku, atau agama. Artinya, proses rekrutmen sekarang wajib sifatnya objektif dan adil untuk ngejamin kesempatan yang benar-benar setara bagi semua orang. Yuk, kita lihat gimana aturan ini mengubah fokus utama dalam perekrutan. Dengan dihapuskannya syarat-syarat yang nggak relevan tadi, sorotan sekarang beralih ke satu hal yang paling penting, kompetensi. Kemampuan Anda, bukan lagi usia atau penampilan Anda. Slide ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Sebelumnya, kita sering lihat syarat kayak gini, maksimal 30 tahun. Sekarang, syarat itu harus diubah jadi fokus pada keahlian, misalnya kemampuan administrasi dan komunikasi yang baik. Peralihan ini bikin prosesnya jadi jauh lebih relevan, kan? Kutipan ini benar-benar ngegasin poinnya. Jadi, seseorang dengan pengalaman puluhan tahun nggak bisa lagi tuh disingkirkan cuma karena dianggap terlalu tua. Kalau keahliannya cocok, dia berhak dapat kesempatan yang sama. Ini baru namanya menghargai pengalaman. Dampak positifnya nggak berhenti di situ aja. Aturan ini membuka peluang kerja yang jauh lebih luas buat semua orang. Ini juga memaksa perusahaan untuk nyari talenta terbaik berdasarkan kompetensi yang ujung-ujungnya bakal meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan dalam skala yang lebih besar, ini berpotensi bantu ngurangin angka pengangguran. Jadi, ini bukan sekadar aturan sesaat. Ini adalah bagian dari sebuah visi jangka panjang untuk masa depan tenaga kerja di Indonesia. Sebuah langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia yang lebih kuat dan kompetitif. Coba deh kita lihat tujuan-tujuan utamanya. Semuanya ini saling terhubung. Dimulai dari kesetaraan kesempatan, lalu menghapus diskriminasi, yang akhirnya mengarah pada fokus pada kompetensi. Hasilnya, peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, yang pada gilirannya akan jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini adalah sebuah rencana yang komprehensif. Jadi inilah gambaran besarnya. Visi untuk menciptakan sebuah ekosistem kerja di mana setiap orang dinilai berdasarkan apa yang bisa mereka kontribusikan, bukan berdasarkan label-label yang melekat pada diri mereka.
sebuah dunia kerja yang adil dan kompetitif. Aturannya sudah ditetapkan dan perubahannya sudah di depan mata. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, baik sebagai pencari kerja maupun pemberi kerja. Siapkah kita menyambut dan menjadi bagian dari dunia kerja yang lebih adil ini?